Mardison Bakun. Ada. Maria Rosita. Ada. Marcelo Tapata. Ada. Nofrianto Nyolaka. Ada. Nofrianti Utan. Ada. Nixon Mola. Ada. Revitanu. Ada. Sanggarbe. Ada. Soli Tesnain. Ada. Yulianti Nune. Ada. Wanda Lasveto. Kristo Tafui. Cristiano, sorry. Ada. Ya. Baik, itu kehadiran kita yang tidak datang nanti bisa disampaikan untuk besok datang sekolah ya. Ya. Oke. Sebelum kita belajar memulai dengan materi, Ibu minta salah seorang siswa untuk berdoa kasih kita. Siapa? Ya, Lori. Silakan Bu Lori. Amin. Ya, kita mulai dengan pembelajaran kita. Hari ini ada yang tahu kita belajar apa? Kipas. IPAS. Nah, Ibu mau tanya dulu. Masih ada yang ingat materi kemarin? Masih? Tentang apa kok? Ya, benda. Ya, materi kita kemarin itu kita belajar tentang apa itu masa. Nah, sekarang Ibu
Berarti anak-anak sudah tahu ya proses pembelajaran, tujuan pembelajaran kita. Berarti peserta didik harus mampu atau memahami proses perubahan wujud benda dan perubahan energi. Nah, ibu mau tanya dulu. Apa itu perubahan energi? Sorry. Apa itu perubahan wujud benda daripada cair ke cair? Coba sebutkan. Daripada ke cair. Contohnya seperti apa? Dari es bisa mencair. Oke. Itu saja pertanyaan. Kita masuk ke dalam kegiatan inti. Kegiatan inti ini, ibu harus menjelaskan proses perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan dan pelepasan kalor. Nah, kalau dari ini es itu dia ini meleleh atau mencair karena apa? Karena apa? Terkena sinar? Ya, es mencair karena terkena sinar matahari. Materi yang kedua, ini ada dia punya apa tapi proyek ya. Nah, yang kedua itu mencair. Ada yang tahu mencair? Mencair adalah apa? Ya? Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud daripada menjadi cair. Berarti dari apa ke? Daripada menjadi cair. Itu contohnya apa? Tadi sudah disebut. Ya, dari es menjadi cair. Berarti semua sepaham toh? Nanti ibu tanya. Contoh kedua. Itu ada contoh kedua. Siapa yang di rumah ada ini apa yang mentega? Yang pernah lihat mama buat kue? Siapa? Nah, di saat mama panaskan kuali atau yang biasa kita sebut dengan tacu itu di api yang panas, lalu mama tuangkan mentega, itu mencair atau padat? Mencair. Ya, mencair. Jadi perubahan apa itu? Padat ke cair itu dari es terkena matahari bisa mencair. Yang kedua, mentega. Lilin bisa mencair atau tidak? Bisa. Ya, lilin padat dan lilin juga bisa mencair. Nah, kita masuk ke dalam membeku.
bisa dari cair ke padat. Tidak. Dari padat, dari cair ke padat. Air kita saat taruh dalam lemari es itu dia mencair atau padat? Padat. Biarkan selama 1 hari padat atau mencair? Padat. Ya, berarti perubahan dari cair ke padat itu adalah air disimpan dalam lemari es bisa jadi padat. Oke, berarti sebentar ada ini diskusi tidak boleh salah, Om. Contoh yang kedua, di saat membuat kue ada benda yang cair bisa dipanaskan menjadi padat. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat ya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair ke gas. Siapa yang tahu contoh menguap? Angkat tangan. Menguap. Menguap, dengar baik-baik. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Coba ibu tanya, di rumah kalau saat panas seperti hari ini, mama mencuci atau kalian mencuci pakaian, jemur di tali dan kena sinar matahari, ada contoh asap, begitu kan tidak? Ada. Ya, itu yang dinamakan dari cair berupa gas. Nah, contoh yang kedua lagi. Saat masak air panas itu pas mendidih ada uap atau tidak? Ada. Ya, betul sekali. Jadi pasti di rumah ini banyak yang kerja ya. Jadi bisa tahu. Kita masuk pada materi yang keempat. Yang bagian keempat itu tentang menyembun. Siapa yang tahu apa arti dari menyembun? Menyembun. Adakah? Kalau tidak ada, berarti ibu baca ya. Menyembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Menyembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, di sini ada es. Coba bisa perhatikan atau tidak? Bisa. Di dalam ini kantong plastik ada apa yang di sini? Es. Ini bentuk apa yang ada di sini? Bentuknya seperti apa ini? Ini yang disebut menyembun. Berarti kalau es kita isi dalam suatu tempat yang tertutup, dia bisa menjadi embun atau menyembun. Yang kelima, menyublim. Menyublim itu merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Kalau dari padat ke gas, itu contohnya seperti apa?
habis. Habis karena apa? Dia mengeluarkan gas. Mengeluarkan gas yang itu dia punya apa? Aroma itu menjadi wangi. Bisa mengerti? Bisa. Ada yang parfum. Parfum itu kalau kita buka botolnya dan kita biarkan lama-lama akan menjadi berkurang. Iya toh? Ya. Berarti semua sudah mengerti. Nah, mengkristal yang terakhir ini mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Perubahan gas menjadi padat itu proses terbentuknya seperti apa? Seperti apa? Siapa yang pernah nonton ini apa ya? Yang biasa di Korea itu, yang di Korea pas musim salju itu, di malam hari ada apa? Ada air yang berubah menjadi es. Dia membeku. Nah, itu yang disebut dengan apa? Gas menjadi padat. Ada kuis. Jadi ibu tanya yang sudah paham dan tahu jawaban bisa anjungkan tangan dan menjawab. Ya, ini kuis. Kuis nilai tambah. Ibu baca soalnya. Membeku adalah perubahan wujud dari titik-titik menjadi titik-titik. Membeku adalah perubahan wujud dari titik-titik menjadi. Membeku adalah perubahan wujud dari titik-titik menjadi titik-titik. Dari apa? Anjungkan tangan. Apa? Membeku. Coba pahami baik-baik soal. Membeku adalah perubahan wujud dari titik-titik menjadi titik-titik. Dari ada lagi yang penjawaban. Apa? Anjurkan tangan. Kalau yang bisa anjurkan tangan dan menjawab. Ini kuis, so ibu bisa kasih tahu jawaban. Berpikir. Coba. Dari 6 materi yang ibu jelaskan, bisa diterima atau tidak? Bisa dimengerti? Nah, coba jawab, ini kuis dulu. Coba jawab, ini kuis dulu. Membeku adalah perubahan wujud dari titik-titik menjadi dari apa? Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ini ibu yang kasih tahu jawaban loh. Ada lagi. Sampai di sini harus
Bisa jawab loh. Kuis yang kedua, terbentuknya salju merupakan contoh peristiwa perubahan wujud benda, yaitu terbentuknya salju. Baru selesai. Saya ulangi soalnya ya. Terbentuknya salju merupakan contoh peristiwa perubahan wujud benda, yaitu perubahan wujud dari mencair menjadi beku atau mengkristal. Iya toh? Ya, sekarang kita masuk di sesi diskusi. Ibu minta bentuk kelompok, 2 kelompok bisa menjawab sesi diskusi ya. Ya, silakan bentuk kelompok sudah, supaya kita kerja. Sudah mengerti semua? Sudah? Oke, kalau sudah berarti bisa jawab ya. Bisa jawab ini apa? Bisa pakai ini untuk melihat. Contohnya dari sini, kelompok lilin. Ambil lilin, kelompok S1 ambil S. Silakan duduk per kelompok. Dari sini. Dari ini kelompok 1, ini kelompok 2. Bisa? Oke, silakan bentuk kelompok sudah. Melingkar ya? Melingkar. Silakan. Bisa pakai kursi.
Bisa. Ya, silakan. Baca salah satu baca soal supaya semua bisa menjawab. Dan buku ini sebelum dibakar itu seperti apa? Dari atas. Oh bisa dari tengah. Diskusi oh. Baca dulu soal. Baca dulu soal untuk semua bisa kasih jawab. Mengamati bentuk E sebelum terkena sinar matahari. Sebelum terkena sinar matahari. Baca dulu soal, baru pahami apa yang ditanyakan dan cari jawaban. Dan diskusi, oh ini diskusi bukan ini bercerita. Diskusikan apa yang ibu jelaskan. Coba kamu perhatikan es yang ada di atas meja ini. Sudah terkena matahari atau belum? Iya, bentuknya seperti apa? Waktu kita sudah mau selesai, jadi diskusinya agak dipercepat ya.
sebenarnya karena adanya perpindahan kalor pada saat zat menerima atau melepas kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya, peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Ya, pembelajaran kita selesai. Sebelum kita menutupnya dengan doa, ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada yang ingin bertanya? Iya. Tidak. Ya. Berarti Ibu ada tugas. Ibu ada tugas untuk anak-anak, berarti harus mencatat dan besok dibawa kembali untuk diperiksa. Tugas PR ya. Satu nomor saja. Bisa baca? Bisa. Silahkan tulis. Ini pekerjaan rumah ya, dan sampai rumah baru kerja, dan besok pagi harus dikumpulkan. Yang belum selesai bisa tulis selesaikan soal. Sudah semua? Sudah. Yang belum sapa-sapa? Sudah tulis tugas? Sudah. Ya, kalau sudah selesai tulis tugas, atau ada yang masih tulis? Sudah. Sudah. Cepat sudah. Nanti sudah. Apa?
mengakhirinya, Ibu sangat berterima kasih atas kerjasamanya dan partisipasi anak-anak didik sehingga proses pembelajaran kita hari ini selesai dengan baik. Dan Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita dengan doa. Karena tadi kita mulai dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Ya, silakan. Siapa saja? Yulianti. Amin. Berdoa selesai dan pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Silakan istirahat. Selamat siang. Silakan istirahat.